Nah, udah ada Dokter Trevino. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Yes. Apa kabar nih, Angga? Baik, dok. Tetap. Nih, teman-teman juga kayaknya sehat-sehat nih yang rutin-rutin saya lihat mukanya. Sehat-sehat ya. Udah Oke. lama juga nggak ketemu ya. Iya nih, dokter sibuk. Oke, jadi itu yang tadi pembahasan saya, dok, tentang polusi udara yang menyebabkan kematian mungkin pelan-pelan ya. Ya sebenarnya itu rada ekstrim sih, cuman ujung-ujungnya kan ke arah sana ya, dok. Ya maksudnya berakibat fatal kalau nggak di-treat bener ya. Iya. Jadi penyakit-penyakit yang kronis, ada penyakit-penyakit kronis itu bahkan ada yang menimbulkan kematian. Teman-teman kan pasti tahu tentang kanker lah itu atau gagal ginjal itu. Pelan-pelan kejadiannya, tapi ya pasti kematian. Oke, siap. Oke, kalau gitu boleh mungkin langsung saya share ya, dok ya. Ya. Oke, selamat siang teman-teman semua. Semangat. Hari Sabtu lancar, semua masih aktif ya, mau belajar dan belajar terus. Nah, jadi saya pertama-tama minta maaf dulu. Saya pikir saya bisa mengejar kemacetan, ternyata nggak berhasil. Jadi saya bicaranya dari mobil di sini, tapi mudah-mudahan tetap bisa terdengar bagus dan teman-teman tetap bisa belajar dengan baik. Nah, topik kita hari ini tentang pembunuhan secara perlahan. Dampak dari polusi udara. Next. Teman-teman sudah kenal mungkin sebagian, apa yang belum kenal, saya Trevino Pakasi, saya seorang dokter yang keahliannya dalam bidang kedokteran keluarga dan pelayanan primer. Lalu di dalam keahlian saya ini salah satunya memang kami membahas timbul dan berkembangnya penyakit di luar tubuh manusia. Nah, di luar tubuh manusia ini mekanismenya bisa macam-macam, ya. Mekanismenya antara dari udara. Nah, kita akan bicara mengenai timbul dan berkembangnya penyakit ini, dan ada beberapa materi. Kita bicara pertama tentang udara, tentang kebersihan udara dan sebagainya. Kemudian kita juga akan bicara tentang kondisi yang ada seperti apa sih, lalu pengaruhnya kenapa gitu ya ke dalam tubuh kita, dan kira-kira kita bisa membuat atau apa yang bisa kita lakukan supaya kita tetap bertahan ya. Nah, mungkin nih dari pendahuluan ya, kita barangkali berpikir kalau lihat ini kayaknya banyak dengar ya, kita dengar anak-anak muda sekarang udah sakit darah tinggi, ada yang diabetes, ada yang bahkan masih kecil-kecil ya. Anak-anak juga banyak yang udah kanker. Bahkan juga kita sering merasa berpikir, kok udara sekarang lebih panas gitu ya dibandingkan dengan dulu, apalagi kalau mungkin yang umurnya udah pada senior banget, kayak pernah merasakan dulu misalnya lebih teduh. Saya ingat dulu kalau ke Bandung, saya mesti bawa jaket kalau ke Bandung ya. Ke puncak dingin banget. Ya, ini kalau saya ngomong bicara Jawa Barat ya, mungkin teman-teman yang lain ada yang sudah pernah punya pengalaman di Jawa Barat, ada yang belum. Tapi yang pasti kayaknya ada perubahan nih gitu ya. Lalu kemudian banyak yang penyakit aneh-aneh. Dulu kayaknya nggak ada nih penyakit seperti ini, kok sekarang ada ya. Contohnya aja ya, ada teman saya katanya alergi nasi. Waduh, saya juga sampai bingung. Padahal makanan kita nasi ya, tapi dia katanya alergi nasi. Ya, kalau dilihat-lihat nanti ternyata bukan cuma nasi, ada gluten. Barang apa itu? Dulu nggak ada, kenapa sekarang ada? Kenapa dulu ada autoimun sekarang? Dulu nggak ada autoimun sekarang ada, gitu ya. Dulu kalau dengar autoimun tuh kebayangan penyakit lupus kalau pernah dengar ya. Dulu tuh berat banget. Sekarang puluhan ternyata penyakit autoimun ya. Jadi ada kondisi-kondisi yang kita lihat, aduh, kok kayaknya nggak sama seperti dulu ya. Kalau misalnya yang sekarang sudah cukup senior 50 tahun ke atas ya, mungkin mendengar penyakit-penyakit kayak darah tinggi, kanker itu untuk usia-usia yang sudah cukup tua ya.
Ini sekarang masih muda-muda udah stroke gitu ya. Apa sih yang terjadi nih? Lanjut, next. Nah, teman-teman, kita bahas kondisi sekarang ini dengan tujuan supaya kita belajar ya pengaruh dari lingkungan, terutama polusi udara terhadap kesehatan tubuh kita, ya. Dan bagaimana kita bisa mencegah supaya penyakit-penyakit itu kalau bisa nggak timbul, kalau bisa jangan terjadi, tapi kalau sampai terjadi ya kita harus ngapain, ya, terutama yang udah kena duluan ya, kita harus ngapain. Next. Nah, cirinya kenapa sih sekarang kita tetap sehat atau kita bisa tetap merasa baik kondisinya? Ya sebenarnya tubuh manusia itu tetap sehat karena tubuh-tubuh yang sel-sel tubuh yang rusak, mati, diganti terus ya. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik tubuh kita yang utuh ini ada macam-macam organ ya, ada mata, telinga, mulut, gigi ya, otot, tulang. Lalu setiap organ ini kalau dibedah-bedah lagi ada jaringan. Di bedah-bedah lagi ada sel. Ya, dan sel itu semua ada umurnya. Dan kalau sel itu mati, harus diganti oleh sel yang baru. Nah, kalau selnya nggak digantikan, ya mungkin 1-2 sel mati, kita nggak berasa. Tapi kalau selnya udah banyak, ya jaringannya mulai rusak. Jaringan yang rusak mulai banyak, organnya rusak baru berasa. Ya, ada keluhan ini, keluhan itu, segala macam. Jadi kenapa kita tetap sehat? Karena memang intinya ada di situ. Sel-sel tubuh kita bekerja dengan baik, bersinergis, dan selalu diganti kalau ada yang rusak, ada yang mati ya. Sinergis artinya kompak nih, contoh yang kompak ya. Kalau kita bisa seimbang. Seimbang itu kompak dari mata, lalu ada organ keseimbangan di telinga dan otot. Mata lihat tegak, kita kepalanya tegak gitu ya. Harus sejalan dengan rangsangan di telinga dan ototnya juga bisa bilang, oh tubuh kita lagi tegak. Nah, kalau itu bersinergis, kita nggak pusing, kita nggak vertigo. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi semua alat-alat tubuh bekerja dengan baik dan bersinergis. Itu yang disebut dengan namanya sehat. Next. Nah, terus udara kita gimana sih? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ini gambar bumi, ya, lalu itu ada ala balon terbang, kemudian ada lagi kapal terbang, ya. Lalu kalau kita lihat ada lingkaran-lingkaran, itu lingkaran-lingkaran lapisan atmosfer, kayak bawang gitu ya. Lapisan udara di sekitar kita. Lapisan udara yang paling rendah, yang paling dekat dengan bumi namanya troposfer. Terus sampai luar angkasa, tuh ada pesawat ulang-alik ya. Ada satelit, ya. Nah itu udah luar angkasa. Nah, kita lihat pesawat terbang aja yang udah terbangnya setinggi itu ternyata masih di dalam lapisan troposfer. Jadi lapisan yang paling dekat dengan bumi namanya troposfer. Nah, lapisan troposfer itu seluruh hidup kita ada di situ, ya, di dalam lapisan troposfer. Nah, kalau Anda terbang pun, ya, Anda masih di dalam lapisan troposfer. Anda mau naik gunung Everest yang paling tinggi, ternyata masih di dalam lapisan troposfer. Meskipun udara makin ke atas, makin tipis. Tapi artinya lapisan troposfer ini adalah lapisan yang paling penting untuk kehidupan semua orang. Lapisan udara yang ini kalau kita lihat bersih, bagus ya, enak sekali. Ini saya kasih lihat gambar Monas nih. Dari jauh, kita nggak bisa lihat lapisan troposfer yang bersih ya, karena warnanya abu-abu kelam. Ini bukan mendung nih, tapi memang kondisinya bahwa banyak polusi. Mungkin kalau sempat ingat waktu zaman-zaman COVID, semua orang lockdown, nggak boleh ke kantor, nggak boleh ke sekolah. Ada berita-berita bilang langit Jakarta bersih berwarna biru ya. Sekarang langit Jakarta back to normal, kembali warna abu-abu. Nah, lapisan troposfer ini yang menjamin kehidupan kita, konteks Jakartanya kotor, ya penuh dengan warna abu-abu ini. Dan ini nggak ada pilihan lain, kita harus hirup, bener nggak? Ada yang mau tahan napas, nggak bisa udah lama tahan napas ya, paling semenit aja, ya. Tetap kita harus hidup nih lapisan udara yang sedemikian kotornya. Lanjut, next. Nah, udara kita ini kalau dilihat sebenarnya yang paling besar adalah kandungannya nitrogen.
ya, yang warnanya ungu ini. Lalu 20%-nya oksigen dan 1%-nya lagi adalah gas-gas lain. Gas-gas lainnya adalah gas-gas yang memang nggak dibutuhkan buat kehidupan. Contohnya hasil pembakaran ada namanya CO, karbon monoksida, ada CO2, karbon dioksida, ada nitrogen dioksida, nitrogen trioksida, ada sulfur, ya, sulfur dioksida, itu semua benda-benda yang 1% tadi. Tapi 1% kayaknya kecil banget ya, nggak masalah. Cuma kan kita lihat volumenya volume segede bumi ini, ya. Dari 1% meskipun katanya sedikit, tetap aja itu jadi gede karena volumenya segede bumi ini. Sampai ketinggian ketinggian 8.000 ya, 8.000 meter dari permukaan laut lebih ya. Itu ketinggiannya Gunung Everest, ya. 1% sampai ketinggian seperti itu ya banyak juga, ya. Gas-gas yang kita nggak perlu. Dan gas-gas ini menimbulkan masalah-masalah dalam tubuh. Dan kita harus hirup. Mau nggak mau ya asap kendaraan di depan kita, apa semua ya kita hirup. Asap dari pabrik, ya semua menyebar. Orang bakar sampah, orang merokok, ya mau nggak mau kita harus hirup. Ya meskipun itu cuma 1%, ya tiap hari dihirup terus, ya kan? Tiap hari masuk terus dalam tubuh kita, gimana? Ya, next. Nah, nih kita lihat nih ya. Jadi sejak tahun 2023 awalnya udah dibilang, waduh polusi di Jakarta meningkat ya. Dan ini bukan gambaran Jakarta aja ya. Ini gambaran dari macam-macam lokasi juga di seluruh Indonesia, cuma nggak ada fotonya aja. Ya, kalau misalnya teman-teman melihat udara di langit-langit, apa kita lagi cerah nih misalnya. Kita lihat langit warnanya abu-abu. Ya, berarti ini kemungkinan besar adalah polusi ya, bukan mendung ya. Kalau langitnya biru cerah berarti nggak ada polusi ya. Nah itu sekarang udah jarang banget nih kelihatan di kota-kota besar, dan itu sudah banyak terjadi, disinyalir ada di seluruh Indonesia, terutama di kota-kota besar yang memang penduduknya banyak, aktivitas kendaraan bermotor tinggi dan sebagainya. Next. Nah, apa sih yang terjadi dengan dampak polusi udara ini? Anda bisa lihat bahwa udara ini ya ada partikelnya. Jadi memang kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa pegang seperti benda padat lainnya gitu. Tapi tetap ada partikelnya, ya. Dan partikel itu bisa masuk ke saluran napas. Kemudian zat-zat polutan yang juga ada di udara itu juga bisa masuk ke dalam saluran napas, bahkan kemudian sampai ujungnya, ya. Di ujungnya itu. Dan sehingga zat itu masuk ke dalam pembuluh darah. Dari pembuluh darah kemudian bereaksi ke seluruh, dia ikut peredaran darah ke seluruh tubuh, kemudian masuk ke sel-sel tubuh dan bereaksi dengan molekul-molekul yang ada di dalam sel tubuh. Sehingga kemudian terjadi apa? Polutan ini menimbulkan zat yang namanya oksigen reaktif. Kayaknya bagus ya oksigen. Oksigen bagus. Benar, kalau oksigen tuh O2 bagus. Tapi kalau oksigen reaktif, kalau teman-teman rajin baca, dalam lambang kimianya ditulis min. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena ada elektron yang kurang. Dia disebut reaktif. Ya. Sehingga dengan dia reaktif, dia merusak molekul-molekul yang lain. Dia cari elektron lagi gitu ya. Kekurangan elektron dia. Nah, elektron dia cari, kemudian dia rusak molekul yang lain supaya dia ambil elektronnya. Nah, ini kemudian menyebabkan fungsi sel terganggu. Kenapa? Ini karena molekul-molekul yang misalnya enzim buat pencernaan, enzim buat mengolah karbohidrat, enzim buat mengolah protein, dirusak oleh si polutan ini, ya, sehingga mengganggu. Kemudian fungsi sel terganggu, akhirnya terjadi sel-selnya rusak. Ya, dan sel-sel rusak itu kemudian meluas, jadi jaringan yang rusak, meluas lagi menjadi fungsi organnya yang berkurang. Ya, akhirnya organnya juga menjadi rusak. Ya, dan kemudian sakit, makin parah dan terjadi kematian. Kira-kira stepnya seperti itu jalannya. Kenapa kemudian dari polutan ini, polusi udara, seseorang bisa sakit dan sampai meninggal. Next.
Nah, ini kita lihat kenapa. Kenapanya adalah ada polutan ya, masih ingat ya, di udara tuh banyak sekali zat polutan, kemudian dihirup ke dalam tubuh kita, ke dalam paru-paru kita. Kita harus napas. Nggak ada pilihan lain, kita mau naik setinggi apapun, kita masih di dalam lapisan troposfer. Ya, dalam lapisan troposfer itu 1% isinya udah polutan. Ya, sehingga kemudian kalau bilang 1% yang kecil, tapi sebenarnya kalau kita lihat volumenya yang gede juga, ya. Semua umat manusia yang tinggal di daerah terpolusi kebagian yang 1% itu, ya, mau nggak mau kebagian. Nah, Anda bisa lihat bahwa udara itu tadi sudah saya sampaikan, emang kita nggak bisa pegang, gitu ya, kita nggak bisa raba, ya, karena partikelnya jauhan. Lain dengan benda padat, kita bisa raba karena partikelnya dekat banget, rapat banget, ya. Kemudian partikel yang agak rapat namanya air atau benda cair. Itu kita nggak bisa genggam, kita nggak bisa, tapi kita bisa lihat wujudnya. Ya, kita bisa raba wujudnya. Meskipun kita nggak bisa pegang seperti benda padat. Nah, udara ada partikelnya, cuma partikelnya berjauhan, jaraknya jauh-jauh. Jauh-jauh, tapi jauh ukurannya molekul ya, bukan jauh ukurannya manusia. Ya, kalau jauh ukurannya manusia, itu berarti lapisan udaranya tinggi banget, sangat tipis. Ya. Jadi jauh-jauh nggak kelihatan padat ya. Nanti kalau teman-teman ada waktu ngamatin es ya, es batu baru kelihatan tuh dari padat jadi cair jadi uap ya. Ada es sebagian yang langsung jadi uap sih, bisa kelihatan asap-asap gitu ya. Nah itu merubah jarak antar partikel. Udara juga sama, ada partikelnya jaraknya jauh-jauh. Tapi jarak yang jauh-jauh itu yang paling penting partikel tuh ukurannya. Kalau masih ingat COVID dulu, kita ngomong droplet, ya, ada yang ngomong aerosol, itu semua ukuran partikel. Jadi ada partikel-partikel yang sangat kecil, yang kemudian kalau kita hirup, bisa langsung sampai ke ujung paru-paru. Ya, sebenarnya udara kita harus sangat kecil seperti itu, contohnya oksigen. Oksigen kalau kita hirup ya harus sampai di ujung paru-paru. Ya. Nah, partikel-partikel lain yang sekecil itu juga sama ya, yang sekecil oksigen akan terhirup sampai di ujung paru-paru masuk ke peredaran darah. Masalahnya nggak segampang itu. Ternyata nggak semua partikel yang kita perlukan yang dihirup. Ada partikel-partikel yang nggak kita perlukan terhirup juga. Ya, contohnya ya karbon dioksida, karbon monoksida, itu semua adalah partikel-partikel yang nggak kita perlukan. Tapi kita hirup. Dan karena dia ukurannya sangat kecil, makanya bisa langsung sampai ke ujung paru-paru dan masuk ke peredaran darah. Next. Nah, jadi tadi sudah Anda lihat bahwa setelah partikelnya masuk ke dalam peredaran darah, dia akan merusak sel, merusak jaringan, dan akhirnya organ tubuhnya juga terganggu. Sehingga kemudian kita mesti ngapain dong? Ya. Nah, kita udah dengar tadi bahwa polutan itu menimbulkan stres oksidatif atau oksigen reaktif ya. Oksigen reaktif ini oksigen yang sangat merusak. Nah, kalau gitu kita mesti bikin antinya dong, namanya antioksidan. Kalau kita minum antioksidan, kita akan membantu mengurangi dampak dari oksigen reaktif ini, stres oksidatif yang ditimbulkan oleh oksigen reaktif ini. Nah, antioksidannya apa saja sih? Waduh, banyak. Melawan sel yang aktif gitu ya. Nah, kemudian juga yang kita perlukan adalah ada energi dan makanan yang cukup ya sehingga bisa dimanfaatkan tubuh untuk masih ingat ya regenerasi sel tadi di awal saya udah bilang kalau kita sebut sehat apabila sel-selnya bisa terregenerasi dan kemudian berfungsi lagi seperti sel-sel dewasa yang mati. Nah, sel-sel yang sudah mati ini harus diganti tadi ya sudah dibilang. Jadi kemudian untuk sel meregenerasi diri perlu dong hormon pertumbuhan. Jadi sel-sel tubuh kita ini ada yang komando namanya hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan bilang, udah banyak nih sel usus yang mati, ayo bikin baru. Nah, udah banyak sel darah mati, ayo bikin baru. Udah banyak sel kulit yang mati, ayo bikin baru. Misalnya, itu hormon pertumbuhan ya, dia bisa lihat seperti itu. Kemudian secara khusus lagi ada hormon yang dibentuk misalnya dari urin ya.
yang tujuannya untuk perbaikan jaringan. Misalnya orang anemia, ya ada hormon yang diproduksi oleh ada sel-sel di ginjal. Jadi kalau misalnya HB-nya turun, berarti itu akan terpicu, tinggi, kemudian masuk ke sel-sel ginjal lagi, akhirnya jadilah dia yang baru ya, sel-sel darah yang baru. Oke, jadi perbaikan sel menyebabkan perbaikan jaringan menyebabkan perbaikan fungsi organ, sehingga orang kembali sehat. Nah itu kira-kira jalannya bagaimana dampak polusi udara, kemudian juga kesehatan kita ya dipengaruhi oleh polusi udara. Nah yang penting juga bahwa kemudian kalau kita mau melawan atau menangkal dampak dari polusi udara itu, antara lain kita menggunakan antioksidan gitu. Kemudian meningkatkan regenerasi sel. Regenerasi sel ini memang berjalan secara alami ya menurut kebutuhan tubuh kita. Kita hanya bisa secara alam sadar mengetahui bahwa sel butuh gitu, dan kemudian kita jangan bikin sel kita stres gitu ya. Jangan kita nangis terus sel kita stres gitu ya. Kemudian juga yang penting bahwa perlu makanan yang cukup. Pertumbuhan itu tidak cukup hanya dipicu, di-trigger, ayo mau, ayo gitu. Nggak cukup kayak gitu. Bahan bakunya mesti ada. Kalau kita suruh dia bikin makanan, kalau kita suruh orang misalnya ya, pembantu kita suruh beli makanan atau bikin makanan pecel, gado-gado gitu, kan dia nggak mesti jadi sendiri, mesti ada sayur-sayurnya, mesti ada kacang. Sama seperti itu juga kalau kita bikin dalam tubuh kita hormon untuk meningkatkan produksi sel, untuk melakukan regenerasi sel ya, maka kita harus sediakan bahan bakunya. Nggak mungkin Anda bisa cuma dengan SOP tanpa bahan baku Anda bisa kemudian menyelesaikan masalah ya, karena emang bahan baku ini harus ada, kalau nggak bisa dong bikin sel baru ya. Oke. Nah ini polusi udara dan bagaimana kita mencegahnya ya. Tadi mencegahnya dengan membentuk regenerasi sel supaya tidak terjadi kerusakan organ dan jaringan. Oke, next. Iya. Jadi ini yang bisa kami sampaikan kenapa produk ini merupakan produk yang membantu ya. Pertama, dari kedua kotak ini kalau kita balik, kita lihat di sebelahnya, antioksidannya akeh, banyak loh, banyak antioksidannya ya, sehingga kemudian variasinya untuk memusnahkan gitu, virus patogen gitu, ini ya cukup ya. Dia mekanismenya memusnahkan virus patogen ini melalui meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, imunitas tubuh kita ada dua nih. Dua itu satu yang lewat antibodi, yang satu lagi yang bukan lewat antibodi. Ribet ya. Yang bukan lewat antibodi salah satunya kulit loh. Kulit itu imunitas tubuh. Coba kulitnya luka, ya nggak apa-apa. Tapi kalau lukanya banyak atau lukanya luas, jadi demam. Kadang-kadang ya jadi demam loh. Itu kenapa? Karena jadi infeksi. Ada perang di situ, ada radang di situ. Ya. Contoh kulit itu adalah imunitas yang bukan antibody yang tadi saya bilang ya. Lebih tepatnya sebenarnya innate immunity yang udah didapat dari sejak lahir. Ada lagi acquired immunity, itu yang didapat. Contohnya antibody. Nah, di dalam saluran nafas juga ada innate immunity itu ya, lapisan sel dalamnya ini ya, lapis lendirnya lah, katakan seperti itu. Mulai dari bulu hidung, rambut hidung sampai ke dalam ya. Itu merupakan pertahanan di dalam. Yang juga namanya innate immunity. Sama kayak kulit tapi ada di dalam saluran nafas. Nah, itu juga perlu regenerasi. Kalau enggak berarti rusak. Rusak berarti kita akan mudah sakit ya. Itu satu ya. Dan kemudian regenerasi yang lain apa nih? Dari sel-sel imunnya sendiri seperti yang dituangkan oleh
produk utsukushi ini, ya. Imunitinya itu dibangun, dibentuk, ya. Ada sparring partnernya, yaitu probiotik, ya. Itu tujuannya supaya imunitasnya terbangun. Ya. Dengan demikian nanti bisa melawan berbagai polutan-polutan tadi, ya. Polutannya mungkin nggak langsung, artinya polutannya juga bisa dengan merusak sel, selnya menjadi sel yang aneh. Ini selnya kok peot-peot ya. Oh, gara-gara stres oksidatif tadi. Nah, imunitas tubuh kita melihat, ini sel siapa nih? Jelek. Bukan bagian tubuh kita. Dibunuh ya, oleh sel itu ya. Oleh natural killer cell. Ya, itu jadi contohnya kerjanya melalui mekanisme imunitas kita kerjanya melalui seperti itu. Ya, melalui pembentukan sel imun. Tadi ada antioksidan, kemudian mulai pembentukan imun, yang berikutnya juga adalah melalui regenerasi sel. Ya. Jadi sel-sel yang baru dibentuk terus sehingga kemudian jaringan tubuh kita selalu awet muda dan siap menghadapi bermacam-macam polutan. Ya. Jadi itu teman-teman. Ya, kita udah belajar polutan, kita belajar udara yang bersih seperti apa. Kemudian dari situ kita harus ngapain? Ya, makanya kita perlu antioksidan, kita perlu meregenerasi sel-sel tubuh kita. Tapi bukan cuma satu-satunya, karena teman-teman juga membutuhkan makanan yang bergizi. Karena bergizi atau gizi seimbang itu dibutuhkan tubuh untuk misalnya membelah sel, membentuk sel-sel baru, dan sebagainya. Oke, next. Nah, kira-kira ringkasnya seperti itu. Kita perbanyak ditanya jawab saja teman-teman supaya makin puas apa yang mau ditanyakan ya. Jadi intinya udara kita makin kotor. Makin kotor dan polutan itu nggak bisa kita hindari, terhirup bahkan langsung sampai masuk ke peredaran darah. Sama kayak oksigen. Dengan masuk ke peredaran darah, masuk ke dalam sel, bikin sel-sel yang aneh-aneh, yang nyeleneh, dibunuh oleh daya tahan tubuh kita, akhirnya nggak tergantikan, akhirnya jadi penyakit. Nah, sekarang tujuannya kita makan produk-produk tertentu adalah supaya apa? Supaya kita bertahan. Kita bikin utsukushi atau subarashi supaya kita antioksidannya ada. Antioksidannya itu melawan stres oksidatif. Ada peningkatan imunitas oleh utsukushi. Tujuannya apa? Supaya dia bisa mencari sel-sel yang udah nggak benar, yang udah rusak, supaya dibunuh aja, gitu ya. Jadi itu yang penting yang kita perlu sampaikan. Barangkali teman-teman ada pertanyaan, silakan. Apa yang berkaitan dengan polusi atau mungkin secara tidak langsung berkaitan dengan polusi dan zat-zat antioksidan kita ini. Silakan. Dok, apakah autoimun bisa lebih parah saat polusi udara seperti ini? Apa yang lebih parah? Autoimun. Autoimun lebih parah. Oke. Lebih parah yang dimaksud apa nih? Gitu ya, supaya kita clear. Biasa, ini dia nggak bilang sih, tapi kayaknya mungkin lebih ke arah, kan kalau autoimun itu kan kayak, ini ya dok apa? Ada, enggak, kayak, apa ya bilangnya ya? Timbul hilang gitu loh. Apa mungkin jadi lebih sering timbul kah gejala-gejala Ya. ininya atau gimana Emang dok? autoimun ini betul. Contoh Ini yang kan psoriasis gitu, yang misalkan kayak kulitnya spesifik. Ini untuk penanya ruam ya. gitu ya. Antibodinya tuh spesifik. Betul. Antibodinya spesifik ya. Kalau dia timbulnya ruam pada misalnya kulit gitu ya, spesifik. Ya. Jadi kalau antibodi ini timbul bukan karena perlu ada trigger lah, ada trigger ya, dan tapi ditahan atau disupresi oleh obat-obat yang diberikan oleh dokter untuk autoimun. Nah, keseimbangan itu yang paling penting ya. Kalau lingkungan secara umum mungkin nggak akan directly menyebabkan autoimun itu bertambah berat atau apa segala macam atau reaksinya makin banyak. Nah, dia lebih banyak lingkungan itu, apalagi udara kita dalam perjalanan kita ke arah saluran napas kita lah, masalah pernapasan kita yang lebih sering ya. Kecuali kalau ada autoimun yang kejadiannya di saluran napas boleh, itu mungkin terpengaruh oleh udara kita yang kotor ini. Itu sih jawaban saya. Tapi mau silakan loh kita diskusi supaya kita nangkep apa yang dimaksud dengan pertanyaan ini. Oke. Sembari nunggu mungkin nanti kalau ada penjelasan atau kurang jelas, nah kita bisa next ke berikutnya dulu ya dok ya. Oke,
Kalau emang orang udah punya, ya ini udah pasien asma gitu loh dok, gimana sih caranya mencegah komplikasinya? Apalagi terutama ini sekarang lagi polusi kan, pasti makin parah tuh asmanya. Apa mungkin konsumsi Suba dan Utsu atau perlunya Utsu doang atau gimana dok? Oke. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari patennya, ada paten regenerasi sel ya dari Subarasi, itu juga bagus. Dan itu perlu ya, karena kita memang mau regenerasi sel. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, asma memang kita tahunya dia penyempitan saluran napas ya. Tapi kan pasti ada sel-sel rusak dan saluran napas sehingga kemudian nggak tergantikan. Nah, itu yang kemudian kita bisa dengan patensi Subarasi. Tapi sekali lagi ini bukan obat asma ya. Itu membantu untuk meregenerasi saluran napas. Lalu kemudian yang satu lagi usukusi, dia juga tadi meningkatkan imunitas. Kalau penyakit asma itu jelas-jelas berkaitan dengan daya tahan tubuh. Sehingga kemudian dengan kita memakan usukusi memang betul akan membantu. Tapi sekali lagi ini bukan obat asma, ya. Ini membantu supaya regenerasi sel, kemudian sel itu baru kita akan dampaknya pada kondisi. Next. Oke. Dok, mohon dijelaskan bagaimana Utsukushi bisa membantu DNA repair, bahan aktif manakah yang berfungsi? Kayaknya kalau DNA repair itu kita lebih di yang Utsu Gold ya. Utsu Gold itu sirtuin itu ada di mananya ya dok ya? Sirtuin. Sorry nggak nangkep nih, maksudnya ini. Halo? Ya, halo dok. Kenapa tadi? Kalau Ada yang tanya, kalau dari Utsukushi di bahan aktif yang apanya sih yang membantu mencegah kerusakan DNA gitu loh dok? antioksidan, kalau itu Oh sih. ya, oke, antioksidan. Antioksidan. Terus kita di situ punya bahan baku DNA, tapi bukan mencegah kerusakan. Itu bahan bakunya untuk membentuk DNA baru. Kalau Itu mencegah udah di kerusakan Utsu tidak. Gold, nanti mungkin kita ini Utsu Gold. Ya, Kalau yang Utsu biasa itu lebih ke arah, ya kalau salmon DNA apa segala macam kayak begitu ya, lebih ke arah untuk ini sih, apa, sel natural killer dan lain-lainnya. Itu ada yang di ya, Utsu Gold, nanti kita akan bahas lebih dalam mungkin ke Utsu Gold ya, yang untuk yang tanya. iya. Dok, izin bertanya, saya sedang intermittent fasting untuk terjadinya proses autofagi. Apakah Utsukushi dan Subarasi dapat mendukung munculnya sel-sel baru yang bagus, apalagi kondisi lingkungan tempat saya tinggal tinggi pencemaran? Oh betul, bisa. Justru ini karena pertama pencemaran itu membuat stres oksidatif ya. Itu yang kemudian ada antioksidan itu untuk mencegah jangan sampai stres oksidatifnya makin banyak dan merusak jaringan. Nomor satu itu. Nomor dua kan jaringan ada yang rusak, berarti ada sel yang rusak. Nah itu perlu diregenerasi. Itu fungsi dari subarasi. Ada dua sih sebenarnya, fungsi subarasi dan fungsi usukusi. Usukusi juga ternyata punya fungsi membantu terjadinya regenerasi sel dengan hormon yang namanya hepatocellular growth factor. Kalau subarasi dengan IGF ya, insulin like growth factor. Jadi dua-duanya bisa, ya, sangat membantu. Oke. Next. Kalau saya konsumsi probiotik Synbio dan kalsium kalnik dalam usia 50. Ya mungkin dicoba aja untuk buros mah. Iya. Itu bisa aja karena keuangan tidak cukup untuk beli Suba dan Utsu. Ya boleh dicoba aja itu alternatifnya. Tapi tetap sih maksudnya kalau untuk Suba Utsu gini loh, kalau itu kan yang tadi konsumsi mungkin satu bahan aktifnya aja. Tapi kalau mungkin konsumsi Suba Utsu ya kan ada bahan-bahan yang lainnya, ada jadi bisa bermanfaat untuk tubuh juga ada lebih manfaat ke yang lainnya gitu loh Bu. Jadi lebih bagus. Tapi kalau mau coba gitu nggak masalah. Ya mungkin kalau cukupnya konsumsi Synbio dan Kalnik doang ya nggak masalah bisa. Silakan dicoba.
Oke, provisi. Iya, sebenarnya sih namanya dikit ya. Kenapa yang kadang-kadang produksi yang single-single itu ya cuma satu bahan aktif, kadang-kadang overclaimnya kenapa? Karena cuma satu bahan aktif. Padahal dalam tubuh manusia itu kompleks ya. Kadang-kadang juga kalau orang tanya sama saya, meskipun saya nggak mendalami yang lain-lain, tapi masing-masing yang ini bilang itu, yang ini bilang itu ya, ya sesuai tadi, sesuai dengan apa yang dia bilang gitu. Tapi kemudian apakah sesuai dengan kebutuhan kita semuanya belum tentu juga gitu ya. Jadi tadi kalau Anda bilang kan silahkan coba aja ya, nggak apa-apa juga silahkan coba, tapi juga mesti dilihat bahwa di sini produknya AFC sama apa SOP dan Subarasi SOP Subarasi dengan Usukusi ini nggak cuma satu bahan aktif gitu. Sehingga kalau dia bilang dengan bahan aktif yang macam-macam ini punya paten fungsi ABCD, emang betul karena ada bahan aktifnya banyak bukan cuma satu biji. Itu aja mungkin yang saya bilang mau saya tekankan gitu. Supaya jadi beda gitu dengan yang bahan aktifnya cuma satu ya. Oke. Oke, ini juga pertanyaan yang mungkin lumayan sering. Ada yang tanya kalau alergi ikan laut, amankah konsumsi produk kita Utsukushi atau Subarasi, Dok? Ya, pada dasarnya kalau alergi itu biasanya ya orang terhadap protein tertentu, protein. Sedangkan di dalam produk usus dan SOP Subarasi nggak ada protein di dalam. Jadi kalau ditanya aman, aman, pasti aman. Hmm. Hmm. Jadi aman ya, maksudnya ini untuk Aman, ya. Almas, jadi bisa. Ya sebenarnya mungkin aman, bisa dicoba aja dulu sih. Kalau belum dicoba kan nggak tahu juga. Alergi ikan laut soalnya ini juga bukan ikan sih. Mungkin alergi ikan laut kan ada kayak orang-orang tuh mungkin alergi di dagingnya, karena kan ini bukan daging gitu. Bukan, betul. Oke, mohon penjelasan. Kenapa sakit batuk pilek sekarang ini lebih sulit sembuh? Wah, ini bagus. Mohon penjelasan dok, kenapa sakit batuk pilek sekarang ini lebih sulit sembuh? Apa ini ada hubungannya dengan polusi pada lingkungan, Ge? Iya, Ya, itu pertanyaannya dok. bagus banget nih pertanyaan paling Iya, cocok nih. iya ini cocok banget nih, bagus pertanyaannya. Iya. Jadi kita harus paham dulu batuk pilek itu apa. Batuk pilek itu adalah reaksi terhadap apa yang tidak seharusnya ada dalam saluran napas kita. Kalau misalnya ada sesuatu masuk ke dalam tubuh kita lewat hidung gitu, pasti pilek karena itu bukan sesuatu yang harusnya dalam tubuh kita. Ya, sesuatu itu apa? Bisa kuman, bisa penyakit, bisa zat-zat yang merusak lapisan dalam itu pilek. Batuk juga sama. Ada sesuatu yang nggak seharusnya dalam saluran napas harus dibatukkan. Ya, jadi kalau dibilang batuk pilek nggak sembuh-sembuh, berarti ada sesuatu yang terus merangsang sehingga orang itu batuk. Ya, merangsang sehingga dia pilek. Ya. Dan apa sih yang merangsang terus-menerus itu? Nah, ini yang kita harus cari nih. Apakah itu kemudian saluran nafas kita mengalami iritasi, mengalami alergi, atau mengalami infeksi. Nah, kalau dibilang polusi, larinya ke iritasi. Nah, mungkin ada beberapa zat-zat polutan menimbulkan alergi. Itu menyebabkan terus-menerus meler, terus-menerus batuk. Nah, itu yang harus dicari. Ya. Kalau dibilang infeksi, maka harus ada yang menjadi sumber penularnya, dan kemudian ada ciri-ciri infeksi. Umumnya ciri-ciri infeksi adalah demam. Meskipun demamnya nggak terlalu tinggi, tapi ada kenaikan suhu. Nah, jadi untuk penanya, ya, kalau berkaitan dengan polusi udara, benar sekali, ya, benar sekali. Kemudian apa yang timbul? Mungkin tadi iritasi, mungkin juga alergi, ya. Kenapa terus menerus ya? Karena udaranya terus tercemar dan terus kita ini ya, kita hirup. Ya. Lalu gimana dong tubuh kita? Apakah tubuh kita nggak berusaha membuat perlawanan? Berusaha. Salah satunya adalah pilek dan batuk. Itu adalah usaha tubuh kita melawan benda-benda asing itu. Ya, ya enggak ini. Kemudian yang kedua mungkin dia berusaha dengan meregenerasi sel. Ya. Tapi kalau sumber polutannya jauh lebih banyak dan harus terus dikonsumsi terus polutannya, mau nggak mau kalah ya untuk perbaikan selnya, sehingga kemudian terjadilah dia meler terus atau batuk malam hari gitu ya. Nah itu kejadiannya. Mudah-mudahan cukup menjawab nih. Yes,
Oke dok, nextnya dok, suami saya sinusitis. Apakah itu penyebabnya dan apakah bisa konsumsi suba dan utsu untuk polusi ini? Oke, sinusitis itu artinya radang ya, radang pada sinus. Sinus ada di sini ya, di atas rahang atas, di dahi, lalu ada 2 pasang lagi di dalam banget, susah ditunjuk ya, dekat itu. Nah itu kenapa dia bisa meradang? Paling sering sebenarnya infeksi ya, infeksi dan kemudian ada tempat hidupnya kuman-kuman sehingga bisa hidup. Kenapa dia bisa hidup? Ya karena tempat apa namanya penuh dengan uh, lapisan lendirnya subur ya, subur untuk menimbulkan tempat yang subur untuk infeksi. Nah jadi kalau ditanya kenapa dia ini bisa kuman-kumannya masuk dan tumbuh berkembang di situ, nomor satu yang kita tanya pertahanan tubuhnya ya, pertahanan tubuh yang paling luar ini mungkin sekali rusak sehingga kemudian bisa masuk ya kuman-kuman, virus dan sebagainya. Kebanyakan sih kuman ya kalau kita bicara sinusitis, bukan virus ya. Jadi itu yang menyebabkan kemudian apa sih kaitannya dengan ini? Ya ada kaitannya, yaitu kaitannya dengan polusi udara tadi ya. Tapi kemudian apakah bisa dibantu dengan produk yang ada melalui regenerasi sel? Nah regenerasi sel selain ada trigger yang dibutuhkan dari SOP ini atau dari Utsukushi, perlu bahan baku ya. Sekali lagi saya selalu tekankan perlu bahan baku ya. Jangan sampai kita nggak makan, jangan sampai kita kekurangan protein, jangan sampai kekurangan mineral, karena itu bahan baku untuk membentuk sel-sel yang baru. Ya, jadi kalau kita bilang kita makan SOP aja, percuma kalau kita nggak dukung dengan bahan bakunya mesti tersedia untuk membentuk sel-sel baru. Nah mudah-mudahan cukup jelas nih. Begitupun dibalik ya. Jadi kalau ada harapan apa, tapi masih konsumsi yang lain-lain, jangan yang disalahin produknya. Itu juga penting. Ya. Ini dibalik. Jadi Subarashi dan Utsukushi nggak bisa bekerja sendiri, harus tetap ada dukungan nutrisi dan pola hidup yang baik. Begitu juga kalau kenapa-napa, kayak misalkan ada sakit perut atau apa segala macam ya kan harus kita cek juga ya, maksudnya kita konsumsi apa aja sih, apakah benar-benar kita cuma bersih perutnya konsumsi susu doang baru boleh klaim gitu, nggak masalah gitu loh. Walaupun sebenarnya ya nggak 100% juga. Kalau misalkan kita nggak tidur seminggu, kita nggak konsumsi apa-apa, nggak tidur seminggu, terus konsumsi suba kenapa-napa, ya itu karena Anda tidak tidur 1 minggu, bukan karena Subarashi dan Utsukushi gitu ya. Kira-kira itu contohnya. Iya betul. Jadi banyak faktor lah ya. Dan rasanya jarang lah orang yang nggak makan sama sekali, cuma makan Subarashi aja. Iya benar banget. Benar banget. Dan jarang juga orang yang makan sehat hari gini kayaknya. Jarang yang makan sehat, benar. Iya, jadi pasti kena itu juga dok. Rawon Padang mah masih juga itu, kan? Iya, udah lawannya lawan setan, monster, apa semua ya, masih isinya macam-macam. Gulai tunjang ya kan? Waduh. Iya. Udahlah, jangan itulah, udah sore dok. Oke dok, ada yang mau tanya langsung dok, izin ya dok ya. Oke, silakan. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Ya, Dok, mohon maaf saya mau tanya untuk anak dengan umur 4 tahun dengan diagnosa pneumonia, batuk sesak itu untuk Utsukushi sama Subarashi bisa dikonsumsi, Dok? Oke. Yang pertama untuk tanya bisa konsumsi pasti bisa dan perlu. Yang kedua yang mesti juga diingat bahwa itu bukan pengganti obat. Jadi dia bukan untuk melawan virusnya atau segala macam. Lalu apa dong gunanya? Tadi ya, kalau misalnya kita menyimak baik-baik semuanya juga teman-teman, ada namanya antioksidan. Orang yang sedang sesak napas, pneumonia itu artinya radang paru ya.
pneumonia itu radang paru, sesak napas orangnya. Berarti dia akan kekurangan oksigen karena dia sesak napas ya. Kekurangan oksigen akan menimbulkan stres oksidatif. Stres oksidatif itu yang perlu dilawan dengan antioksidan tadi. Jadi kalau ditanya nanti efeknya apa? Efek jangka panjangnya ketika dengan konsumsi ini dia mencegah kerusakan sel terlalu banyak, ya, mencegah. Dan itu kita suka lihat kemarin-kemarin nih, kalau sempat ibu juga follow up, orang-orang yang COVID-19 itu kan membuat radang paru, ya, pneumonia. Orang taunya badai cytokines ya. Iya, Dok. Nah, tapi ada orang-orang tertentu yang bisa survive, yang mereka sudah konsumsi cukup lama. Bukan langsung sakit COVID langsung minum ya, lain. Iya. Kalau yang rutin minum terus, mereka survive. Bisa diikutin deh. Ya. Kebanyakan yang survive itu dari badai cytokines karena memang sudah minum secara rutin. Sehingga siap tubuhnya untuk melawan adanya kerusakan paru. Itu yang saya bisa tambahkan, Bu. Terima kasih. Ya, ya Dok. Izin Dok, mungkin saya bertanya satu lagi. Ini kan keluarga saya ini kemarin-kemarin kan baru keluar rumah sakit. Dokter menyampaikan bahwa keluarga saya ini sakitnya itu adalah TB aktif dengan ada gangguan di jantung, Dok. Nah, sekarang keluarga saya ini sudah konsumsi obat program, Dok. Ya. Iya, Dok. Jadi untuk yang saya mau tanyakan, untuk Utsukushi sama Subarasinya itu konsumsinya itu per harinya itu satu saset aja atau lebih bisa, Dok? Lebih bisa. Yang dianjurkan memang 2 saset ya, pagi siang gitu sehari, 2 saset ya. Nah, 2 saset ini adalah kayak standarnya normal lah gitu ya. Kalau orang nggak ada masalah, kemudian untuk pertahanan kesehatan, 2 saset sehari. Nah, kalau kita lebih, apa yang kita targetkan? Itu dulu yang penting. Ya. Misalnya kita targetkan, wah supaya recovery-nya lebih cepat nih paru-parunya. Makanya kita makan Subarasinya lebih. Oke. Wah, makanan tapi harus ditambah juga dengan proteinnya cukup, karbohidratnya cukup. Nah, yang paling penting nih kalau TB-nya apalagi mungkin dewasa dan punya bakat darah tinggi, Subarasi ini akan membantu mengontrol tekanan darah. Ada orang-orang yang TBC, kemudian terjadi masalah di parunya sehingga kemudian jantung harus pompa lebih kuat lagi untuk memasukkan darah ke dalam paru-paru. Itu namanya hipertensi pulmonal. Nah, ini Subarasi boleh bisa bekerja di situ. Membantu supaya peredaran darah di paru-paru, ke paru-paru dari jantung itu berjalan dengan baik. Sehingga tidak terjadi komplikasi-komplikasi yang tidak kita harapkan. Iya, Dok. Berarti, Dok, clear, ya. Ya baik, Dok. Berarti kalau misalkan yang sekarang lagi konsumsi obat programnya itu nggak apa-apa ya, Dok? Nggak apa-apa. Maksudnya bareng-bareng minumnya dengan Utsukushi atau Subarasi. Oh iya, Dok. Boleh. Ya, kalau siap. khawatir dengan ini efek samping atau apa, atau ternyata ada ini ya, dibikin jarak setengah jam sampai Baik, 1 Dok. jam. Siap, Dok. Baik, Dok. Iya, Dok. Ya, makasih banyak ya, Dok. Sama-sama, Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Oke. Izin bertanya, untuk pasien HIV/AIDS, apakah konsumsi UTSU lebih banyak dibandingin SUBA atau baiknya gimana cara konsumsi terbaiknya, Dok? Terima kasih. Oke. Tergantung target sekali lagi ya. Kalau kita bicara semua penyakit, hampir semua penyakit punya stres oksidatif, maka konsumsi SUBA dan Utsukushi tujuannya adalah memberikan antioksidan. Dan sekali lagi antioksidan itu akan membantu mengurangi efek gitu ya, mengurangi efek perusakan jaringan. Itu yang paling paling standar lah katakan untuk itu. Nah, bicara HIV ini kan penurunan dari daya tahan tubuh ya, dan itu karena virusnya menyerang sel-sel daya tahan tubuh. Jadi kalau kita tujuannya adalah untuk membasmi virusnya,
Nah, itu harus diperkuat sebenarnya dengan obat anti HIV-nya sendiri. Ya. Nah, apa yang bisa dibantu tentu saja kadang-kadang obat itu punya efek samping. Nah, itu yang kemudian kita bisa terbantukan dengan mencegah kerusakan-kerusakan lebih lanjut. Nah, apakah kemudian ini akan meningkatkan limfosit apa enggak gitu ya, seperti ya apa leukosit ya, seperti yang patensi UTSU gitu. Nah, patensi UTSU itu adalah dikondisikan pada orang-orang yang leukopenia. Itu dibilang kekurangan sel-sel darah putih. Tapi dia nggak bilang kondisinya HIV. Jadi kita juga jangan nambah-nambahin ya. Kalau dibilang kondisinya ada leukopenia, leukopenia saja. Tapi kalau dibilang misalnya itu hepatitis C, ya kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si teman-teman Jepang. Jadi jangan kita nambahin sendiri, oh ini leukopenia HIV pasti bisa sembuh. Kan belum disebutkan oleh si ini ya. Dan nggak disebutkan itu bukan karena ya kita belum tahu aja, karena ada beberapa kondisi dalam tubuh kita yang nggak langsung cepat bisa kita lihat dampaknya ya. Bisa dampaknya 10-20 tahun ke depan baru kelihatan. Gimana? Udah clear? Yes, semoga clear ya. Jadi emang saya ingat itu dulu saya pada pernah bikin juga ya. Jadi saya juga nggak bilang pasien HIV/AIDS sembuh konsumsi UTSU atau apa gitu loh, enggak. Tapi saya bilangnya terbantu dari segi apanya gitu, saya lupa deh. Ya kalau terbantu kan ya kita bilang terbantu ya bisa aja kan. Ini kita sekarang nggak usah jauh-jauh, kita radang tenggorokan. Saya mau bilang air putih membantu ya mau membantu kan. Kalau sering minum air putih kan terbantu gitu loh. Sebenarnya gitu aja. Yang jangan Ya. jangan terlalu overclaim kayak ini HIV AIDS Utsukushi wah kelar itu Oh. AFC itu kalau semua yang oke gitu tuh. Iya. Oke. Sip. Oke, next ini juga pertanyaan lumayan bagus. Jadi ada yang tanya dok, saya ada benjolan yang mungkin sebenarnya belum tahu ya benjolannya ini apa ya dok ya. Tapi kita mau antisipasi masalahnya saya hanya bisa minum satu paket. Contoh, let's say kita bilang Utsukushi. Terus setelah satu paket ini habis, dijeda gitu loh dok. Mungkin sekitar 1 bulanan baru saya konsumsi lagi. Itu kira-kira tetap efektif atau enggak sih dok? Oke. Bagus nih pertanyaannya ya. Kalau kita jeda-jeda gimana sih sebenarnya? Nah, pada dasarnya kan ini kategorinya bukan obat ya. Jadi kalau obat itu membutuhkan level atau konsentrasi tertentu di dalam darah. Kalau ini sebenarnya kategorinya makanan sehat atau minuman sehat. Sehingga sebenarnya kita jeda baru beli lagi ya nggak masalah. Karena dia bukan sesuatu yang membutuhkan konsentrasi tertentu di dalam darah. Dia akan bekerja sesuai dengan fungsinya gitu pada saat kita konsumsi. Jadi nggak menunggu harus sampai konsentrasi tertentu terpenuhi. Nah itu kalau itu obat. Makanya kalau kita kadang-kadang dikasih obat antibiotik harus habis ya. Memang harus habis. Kenapa? Karena dia butuh konsentrasi tertentu untuk melawan kuman-kuman penyakit. Jadi sekali lagi kalau dijeda ya nggak apa-apa juga ya. Dia akan bekerja sesuai fungsinya pada saat kita konsumsi. Intinya bukan kayak obat ya teman-teman ya. Kalau obat Betul. itu benar kan ya biasa saya juga udah lumayan sering ke dokter ya bilang ini harus habis ya atau apa gitu-gitu kan. Nah kalau yang ini nggak ada ketentuan harus habis atau apa karena ya namanya makanan ya balik lagi. Jadi makanan itu emang nggak ada hukumnya, nggak ada ketentuan seperti apanya ya makanan. Ya kayak sekarang ibaratnya kita makan ayam goreng. Ya kita cuma makan ayam goreng kalau kita lagi kepengen gitu aja. Kalau kita kepengen setiap hari, kita makan setiap hari. Kalau misalnya kita kepengen seminggu sekali, ya kita makan seminggu sekali. Gitu aja. Bedanya kalau yang ini bukan karena kepengennya. Kalau yang ini namanya makanan, nah, makanan kesehatan. Ini yang mungkin ada paten fungsi dan segala macam lain-lainnya yang bisa membantu kondisi kesehatan teman-teman. Jadi lebih ke arah kayak mungkin kalau ngerasa butuh makan nggak masalah. Tapi kalau emang misalkan ngerasa nggak butuh nggak mau makan ya terserah juga nggak masalah. Nggak ada kayak oh saya ada jeda nih ya, ada jeda nanti apakah ngulang dari awal lagi atau apa ya mungkin bisa karena kalau kita logika sistemnya, logika untuk regenerasi kita bilang ya dari produk Suba, misalkan kayak kita konsumsi rutin, kita udah mulai mulai proses regenerasi dalam tubuh.
tiba-tiba kita lepas 2 bulan lagi atau sebulan lagi kita baru konsumsi, ya dia mungkin sel-sel yang tadinya sudah terregenerasi mungkin akan kembali lagi sedikit rusak lagi. Kita akan mulai dari awal lagi untuk direparasi lagi gitu ya mungkin logikanya teman-teman. Itu logikanya aja sih. Oke, Dok ini ada yang mau tanya lagi langsung. Silakan, silakan. Oke. Nah, ini udah. Silakan, udah unmute kayaknya ya ini. Bentar. Oke, ya nggak ada suara kayaknya. Oke, kita next pertanyaan dulu. Dok, untuk pasien talasemia yang sudah menahun, apakah masih bisa terbantu juga dengan SOP atau eksekusi? Oke, baik, terima kasih. Thalassemia ini penyakit genetik. Jadi ada kondisi-kondisi di mana tentu namanya genetik ya bawaan. Ya kita harus terima karena memang cetakan fotokopinya seperti itu. Jadi nggak semua penyakit ya sebenarnya hampir semua nggak semua penyakit bisa ada obatnya ya atau ada penyelesaiannya. Contohnya kayak kanker juga nggak ada penyelesaiannya. Ya paling kita hanya mencegah supaya nggak makin parah, nggak makin cepat atau kalau sudah sakit nggak menjadi menderita, katakan kayak gitu ya. Jadi kondisi seperti itu talasemia juga sama, itu kondisi-kondisi penyakit genetik. Ada penyakit-penyakit genetik lain juga yang kita harus terima bahwa itu sudah menjadi cetakan kita. Nah, kalau kita mengharapkan ada, kalau kita, itu gini, talasemia ini kan berkaitan dengan HB. HB itu berkaitan dengan oksigen. Sekali lagi, contoh-contoh tadi juga yang sudah saya sampaikan, orang pneumonia misalnya, orang kekurangan oksigen, misalnya karena talasemia, itu akan timbul namanya stres oksidatif. Sehingga kemudian kita membutuhkan antioksidan. Dan jadi kalau ditanya perlu apa nggak perlu, perlunya dalam pemberian antioksidan ini adalah mencegah supaya jangan sampai terbentuk stres oksidatif yang kemudian merusak jaringan-jaringan lain yang nggak perlu. Di situ kerjanya. Jadi kalau sekarang saya talasemia, saya minum Subarasi atau saya minum SOP, saya bukan mengharapkan HB-nya naik, ya. Kenapa? Karena pertama bukan kandungannya nggak ada kandungan zat besi di situ, ya. Talasemia dan juga bukan protein isinya, itu isinya peptida, itu bahannya beda, apa kategorinya beda di dalam kimia, sehingga kalau kita ngomong HB kan kita butuh zat besi, butuh protein, butuh asam folat. Itu semua nggak ada di dalam isinya Subarasi ya. Ataupun itu. Jadi bukan HB-nya naik yang kita harapkan pada talasemia. Tapi yang kita harapkan efek samping mungkin dari transfusi yang terus-menerus atau mungkin karena kekurangan oksigen yang relatif rendah tapi kronis, itu yang ditanggulangi. Jadi itu yang kemudian orangnya akan lebih fit, lebih segar mungkin ya, dan lebih apa ya katakan bisa tenang, bisa tidur baik dan sebagainya. Karena efek samping dari transfusi yang terus-terusan misalnya atau mungkin yang lain itu diatasi dengan pemberian antioksidan. Itu yang bisa saya tambahkan. Semoga cukup jelas ya. Yes, oke. Dok, kalau ini saya nggak paham juga nih, ini bawaan atau harus bisa dilatih atau gimana nih. Tapi ada anak umur 3 tahun tapi belum bisa jalan dan belum bisa bicara. Itu bisa nggak sih dok terbantu? Ya, baik, terima kasih. Itu harus dicari penyebabnya dulu ya. Kenapa sih anak kecil ini nggak bisa ngomong dan nggak bisa jalan? Ya, memang dalam usia perkembangan seperti ini, kalau kurang dirangsang, kurang distimulasi, biasanya anak nggak bisa, salah satu fungsinya nggak terjalan. Nah, contoh yang simpel aja, bukan simpel sih, rumit juga. Kalau nggak bisa bicara, lihat dulu fungsi pendengarannya jadi apa enggak.
Kalau fungsi pendengarannya juga berkurang, tentu dia nggak bisa mendengar kata-kata sehingga dia nggak bisa meniru dan membentuk kata-kata yang baru, apalagi untuk mengerti. Ya itu satu. Jadi nggak bisa jalan ya. Kenapa nggak bisa jalan? Apa dengan otot-ototnya atau tulangnya gitu? Atau dia nggak dilatih untuk berdiri gitu ya? Memang hampir mustahil lah kalau nggak dilatih ya. Nggak mungkin lah, pasti orang tua akan mencoba melatih ya untuk berdiri, untuk berjalan dan sebagainya. Jadi kalau nggak dilakukan itu berarti harus dicari penyebabnya. Nah, sekali lagi penyebabnya apa? Kalau penyebabnya bawaan lahir, genetik, itu sesuatu yang kita harus terima, menetap ya. Dan kita nggak bisa, uh, nggak ada intervensi medis apapun ya untuk menyelesaikan bawaan lahir itu atau genetik itu. Itu yang bisa, yang kemudian apa yang harus kita lakukan sekarang? Kenapa sih kita perlu subarasi misalnya? Kenapa kita perlu utsukusi? Nah, saya sih nggak tahu penyebab penyakitnya yang dalam cerita ini ya. Tapi kalau misalnya salah satu kondisi penyebabnya adalah penyakit yang kemudian perlu regenerasi sel, maka ini akan terbantu. Ya, katakan kita perlu memperbaiki sel-sel yang mana gitu ya. Nah, itu adalah merangsang untuk terjadinya pembentukan sel-sel baru. Sekali lagi kalau Anda dengar kata kunci yang paling paling sering saya pakai itu antioksidan dan untuk regenerasi sel. Itu yang paling sering saya pakai. Kemudian imunitas ya. Jadi mekanisme-mekanisme itulah yang kemudian kita bisa mengandalkan bantuan dari usugusi maupun subarasi. Mudah-mudahan cukup sulit nih. Kalau mau nanya lanjut boleh loh. Oke, nah ada yang tanya lagi dok, untuk penyakit ankylosing spondylitis apakah bisa sembuh? Karena dokter setempat memvonis itu tidak ada obatnya. Satu, emang bisa sembuh atau enggak itu tergantung kuasa Tuhan. Karena kita bukan produk ajaib yang bisa sembuh. Ini autoimun ya dok kalau nggak salah ya? Iya nih. Peradangan jaringan ya? Ya, peradangan pada tulang belakang tuh spondylitis. Jadi kalau mau coba bisa konsumsi produk kita. Ya mungkin kalau diiringi dengan pola hidup dan lain-lain yang benar, yang sehat, mungkin aja bisa sembuh gitu loh. Tapi kalau misalkan untuk menjamin bisa nggak 100% sembuh? Nggak ada yang bisa jamin, Bu atau Pak nih yang tanya nih. Dan itu berlaku buat semua ya. Nggak ada yang bilang obat ini berlaku buat ini obat pasti. Nggak ada. Hampir semua penyakit itu bukan satu penyebab. Berinteraksi dengan segala macam faktor risiko. Sehingga nggak mungkin kita bilang dengan satu penyebab saja orang akan sembuh. Obat ini aja sembuh. Nggak ada. Hampir semua penyakit semua interaksi dari segala macam faktor risiko. Jadi emang harus dikendalikan semuanya kalau kita mau betul-betul back to normal ya, sembuh istilahnya. Nah, terus kalau pertanyaannya apakah kita bisa sarankan konsumsi suba dan utsu, apakah bisa membantu? Tentu bisa. Iya tadi. Iya, Dari tadi fungsi udah terjawab. Ya. Nih, sama saya mau kasih ini nih buat teman-teman nih, sebentar ya. Oke. Wah, enggak. Saya kemarin ada screenshotan, benar-benar screenshotan itu, jadi benar-benar terjadi dokter itu ngeresepinnya cuma suba dan utsu doang, 2 saset per hari. Saya ada screenshotnya tuh kemarin itu, saya lupa tapi dokter mana ya, itu rumah sakit sih, jadi dokter praktek di rumah sakit iya. Cuman ada utsukusi 2 saset per hari, subarasi 2 saset per hari sebelum makan selang 1 jam. Saya ingat tuh tulisannya. Terus tulisannya kan tulisan ala-ala dokter dok. Tahu kan tulisan ala-ala dokter kan. Saya cuma bisa baca utsu suba 2 kali 1, udah gitu doang. Oke. Nah, ada tuh, saya lupa, nanti saya cari deh. Oke. Nah, kalau untuk restorasi genetik DNA saat bayi masih dalam kandungan, sang ibu konsumsi utsu. Oh ini bisa mencegah ya dok untuk penyakit turunan kalau misalkan bayinya masih di dalam kandungan, terus ibunya yang konsumsi suba atau utsu dok. Ini pertanyaan kan? Bisa terbantu kan? Maksudnya bisa terbantu nggak kalau kayak gitu? Kalau secara kedokteran
tadi ya template-nya ini memang buatan Tuhan, dikasih template DNA ini ya kita kadang-kadang teorinya masih terbatas lah gitu ya. Meskipun juga ada yang bilang, oh semakin dini kita terapi akan semakin baik ya. Nah, kalau kita mau perbaiki template-nya ini dari sedini mungkin, terus terang sih mungkin kalau dari bacaan yang saya dapat ini, saya belum dapatkan keterangan itu ya dari Jepangnya. Memang ada bilang, oh ini membantu dalam hal genetik dan sebagainya. Nah, yang kami pahami memang genetiknya ini adalah genetik epigenetik nih, kalau mungkin pernah dengar tentang epigenetik. Jadi bukan yang benar-benar asli cetakan dari ibu dan bapaknya, tapi yang terjadi perubahan genetik karena pengaruh lingkungan. Nah, yang kejadian dalam kandungan bisa terjadi memang karena pengaruh lingkungan, ya, apalagi semakin dini gitu ya, kena exposure, sehingga katakan misalnya orang yang mengalami infeksi itu kadang-kadang memang terjadi kerusakan DNA, kemudian merusak jaringan bayi ya, sehingga terjadi penyakit. Jadi sekali lagi kondisinya tergantung ya, jadi nggak bisa kita mau bilang pasti bisa, pasti enggak. Ini artinya gini, lingkungan dalam kandungan itu juga lingkungan. Kerusakan bisa terjadi sejak dalam kandungan, dan itu misalnya karena pengaruh lingkungan, itu lebih secara ini lebih logis untuk kita menggunakan uji fusi. Tapi kalau kerusakan genetiknya memang sudah itulah anugerah yang diberikan Tuhan, itu mungkin kita harus terima. Ya pun dari dalam kandungan kita mungkin nggak bisa mengubah macam-macam. Kira-kira bisa dibedakan ya. Jadi yang kerusakan dalam kandungan karena pengaruh lingkungan, termasuk infeksi yang paling sering, itu secara logika ini bisa dibantu. Tapi kalau kerusakan yang merupakan anugerah dari Tuhan, sudah tidak bisa diganti lagi. Gitu ya, supaya clear. Gitu. Oke. Kalau untuk anak kecil, let's say kita bilang bayi, usia balita gitu loh dok, itu kira-kira udah butuh produk nggak sih dok maksudnya? Atau boleh-boleh aja kalau mau dikasih gitu loh dok. Ini kayak ada pertanyaan, usia 1 tahun ada masalah dengan jantung. Boleh nggak dikasih? Ya, kemungkinan nih kalau penyakit jantung bawaan nih. Nah sekali lagi nih, kalau kita memberikan produk ini lebih kaitannya dengan kalau persiapan mau operasi. Kalau penyakit jantung bawaan ya, mau operasi. Ada lagi penyakit jantung karena infeksi, tapi itu nggak 1 tahun tuh. Biasanya umurnya masih remaja, umurnya udah remaja baru kemudian produk kelihatan masalah jantungnya. Nah, dari sejak kecil, kalau memang itu daerah yang berisiko infeksi pada jantung, boleh dikasih itu. Nah, teori-teori terakhir ini lebih banyak ke arah justru ke anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus ya, dengan teori tentang mikrobiom ya, tentang probiotik ya, kemudian sumbu perut otak. Nah, justru di situ sekarang ini lebih banyak. Jadi kalau ditanya butuh apa nggak butuh, yang lebih beresiko terjadi masalah-masalah itu mendingan minum. Gitu. Atau bukan lebih beresiko, mungkin dari sekarang udah 1 tahun masih kok belum bisa ini ya, belum bisa itu ya, atau nggak bisa konsentrasi, udah minum aja dulu. Ya, jangan tunggu entar dulu. Ya. Kalau orang tua udah mendeteksi gangguan perkembangan, ada kemungkinan nggak klop ya antara umur sama kemampuan bayinya atau balitanya, kasih dulu aja untuk penanganan pertama. Karena banyak teori sekarang yang berkebutuhan khusus itu berkaitan antara aksis ya, sumbu yang menghubungkan perut dengan otak gitu. Ya, itu yang kemudian kita harus coba antisipasi, dan itu bolehlah kasih. Tapi kalau semuanya aman-aman aja sih, ya, saya juga nggak apa-apa. Oke. Tapi intinya boleh ya dok ya, nggak ada kayak Boleh. efek samping atau apa gitu loh. Enggak. Karena balik lagi kan, kita nggak ada kimianya juga gitu loh. Itu betul. Malah kalau katakan hidup di daerah polusi seperti ini ya kasih aja lah. Polusi banyak ya kan, antioksidannya bagus-bagus kok. Kasih aja daripada tunggu sakit. Iya, anggap aja empasi.
Iya, betul. Asal takarannya pas sebenarnya sih. Jangan ya maksudnya gini juga, jangan kayak balita terus dikasihnya sama kayak lagi tuh ada kan yang konsumsi misalkan UTSU 8 contoh. Bayi jangan dikasih kayak begitu juga lah gitu loh maksudnya. Semakanan-makanannya. Banyak banget tuh mah. Iya. Iya, takarannya yang pas saja. Kalau saya Mm-mm. mengutip dari kata dokter siapa ya saya lupa lagi itu dari takaran terkecil aja sih kalau untuk yang bayi. Oke. Kalau bisa setengah saset atau gimana gitu. Oke. Tetap setelah ASI eksklusif ya, 6 bulan Hmm. pertama tetap ASI eksklusif itu. Ya. Wajib ASI dulu ya dok ya. Setelah 6 bulan wajib ASI eksklusif. Ya ini dok. Ini kita masuk ke beberapa pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Kayaknya dokter udah mau mulai ini ya dok ya. Praktek ya. Iya, masih ada waktu. Oke. Jadi ibu saya umur 75 tahun. Akhir Juli kemarin masuk ICU 2 hari, 6 hari rawat inap. Terus seminggu setelah pulang RS jadi demensia. Terus saya udah kasih Suba dan Utsu dari awal Agustus sampai sekarang. Apakah kira-kira ada kemungkinan untuk bisa jadi normal lagi untuk demensianya atau seenggaknya mengurang ditambahin dulu waktunya demensianya mungkin nanti keluarnya atau gimana dok? Umurnya berapa tahun ya? Nggak ada 75. kejelasan umurnya. Oh, 75. 75. Sebenarnya 75 tahun udah mulai demensia ya, tanpa atau ini. Udah mulai proses demensianya. Nanti mungkin saya perlu diperjelas dulu nih. Soalnya apa karena sebelum masuk ICU nggak terobservasi, kan 75 tahun orang udah pasti demensia lah. Oke. Makanya kalau dibilang itu sebelum atau sesudah ICU, soalnya ini yang kalau benar karena ICU kan apakah berkaitan dengan kebutuhan oksigen nggak terpenuhi. Nah itu yang kemudian kita kalau memang ternyata ada kebutuhan oksigen nggak terpenuhi, kita perlu nih antioksidan supaya mencegah perusakan akibat stres oksidatif tersebut. Gitu. Tapi jangan disalahin ICU dong. Belum tentu kan kita nggak tahu kondisinya kayak apa sebelum masuk ICU. Yes. Gitu. Oke, izin bertanya lagi, bayi umur 5 hari diagnosa Hirschsprung, apakah bisa konsumsi? Ya balik lagi tadi pertanyaannya, itu apa? Bukan pertanyaannya, tadi balik lagi udah dijawab ya, itu jawab untuk semua kan? Ya. Ini persiapan operasi. Perlu lah itu Hirschsprung kan mau dioperasi. Kasih buat persiapan operasi. Tapi bukan untuk mengobati Hirschsprungnya, itu Yes, penyakit bawaan. persiapan aja. Ya. Dan recovery-nya nanti. Dan setelahnya. RS yang mengeluarkan, ya RS Pondok Indah ya mungkin ya. Saya lupa tuh, saya ada screenshotnya cuma hilang. Lupa taruh di mana. Sebenarnya sih, kalau saya misalnya kalau pasien mau misalnya untuk penyakit-penyakit yang darah tinggi, penyakit-penyakit karena risiko kan penyumbatan pembuluh darah gitu ya, nggak apa-apa. Kayak sebenarnya orang dikasih Aspilet, Clopidogrel itu kan sama aja mencegah penyumbatan darah apa dalam pembuluh darah. Terus kita nggak mau itu, kita mau Subarasi, masuk akal, banyak jurnalnya gitu. Jadi kalau itu diresepin pada kondisi itu ya fine, nggak apa-apa juga sih. Kayak istri saya lagi hamil aja lagi itu saya inget awal-awal dikasih kayak semacam aspirin gitu dok untuk biar katanya peredaran darahnya lancar dan nutrisi ke bayinya juga bagus gitu loh. Iya, Sama itu semuanya karena pasti kan betul. sering. Betul. Kardio juga apalah itu saya lupa. Iya betul. Itu jadi emang Bisa aja itu kondisi. kalau mau dirubah kan kalau emang dokternya mungkin ada kenal produk kita juga ya bisa aja diganti jadi Ya, itu gitu kan. Sebenarnya kan bisa. tergantung dari dokter yang menangani aja. Betul. Mungkin yang aspirin nggak enak, nggak suka di perutnya nggak enak gitu ya. Mau diganti boleh, silakan. Gitu. Oke, mungkin udah nggak ada yang mau tanya lagi. Pas habis, terima kasih semuanya. Ya kan? Terima kasih juga untuk Dokter Trevino untuk waktunya hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga untuk kesempatannya. Siap. Oke, terima kasih semua teman-teman. Selamat beraktivitas, Dok. Dan selamat weekend buat teman-teman semua. Selamat sore. Selamat sore.